Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman, seluruh masyarakat pemerhati kasus Subang? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini saya ada beberapa kiriman pertanyaan dari Kang Heri, YouTuber kasus Subang, yang tidak pernah lelah mengawal kasus Subang. Ada beberapa pertanyaan dari Kang Heri, saya coba akan menjawab. Sebelumnya saya minta maaf Kang Heri, karena baru malam ini saya bisa memberi pernyataan lewat video ini, menjawab semua pertanyaan, karena kebetulan sedang menjalankan kewajiban sebagai orang tua, menemani anak-anak kita, anak-anak saya yang sedang berlibur. Kebetulan ada di Ciloto Puncak, jadi tadi sinyal mungkin kurang bagus. Baik Kang Heri, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa saksi Arigi tidak dihadirkan walaupun alasan dari pihak Rohman bahwa itu masuk dalam pokok perkara? Ya, saya langsung menjawab saja bahwa tidak dihadirkannya saksinya kedua orang yang konon katanya saksi kuat yang bisa membatalkan status tersangka tiga orang ini, yang katanya Arigi selalu atau 24 jam ada dalam konter handphone. Ini juga merupakan satu kejanggalan malah buat kita, karena kita sama-sama tahu kita mengajukan gugatan pra peradilan atas ditetapkan tersangkanya klien kita. Artinya dasar-dasar yang menjadikan kita menduga bahwa penetapan tersangka klien kita ini tidak benar, nah itu harus kita tuangkan dalam pra peradilan ini gitu. Seperti halnya kami kemarin di Batam, 7 hari full, 2 hari ditetapkan tersangka klien kami langsung mengajukan pra peradilan, dan alhamdulillah hasilnya juga sesuai dengan apa yang kami harapkan. Pra peradilan kemarin kami menang, permohonan kita ditolak, dan status klien kita sudah tidak jadi tersangka. Itu Kang Heri jawaban nomor 1. Yang kedua, apa benar saksi ahli yang dihadirkan Rohman justru menguntungkan pihak penyidik? Ya, kalau saya memperhatikan kemarin jalannya sidang, saya melihat saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon hampir 90% semua pernyataannya tidak ada yang menyangkal penetapan tersangka oleh penyidik kepada 3 tersangka tersebut. Sehingga saya berkesimpulan bahwa kesaksian dari saksi ahli tersebut menguatkan bukti, menguatkan dasar penyidik menetapkan tersangka yang 3 orang ini gitu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yang ketiga, saksi ahli bidang apa saja yang dihadirkan dalam sidang pra peradilan atau penetapan tersangka Subang? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga Kang Heri, saya tidak bisa memastikan karena memang saya tidak hadir dalam persidangan, tapi kalau yang saya amati lewat media, ya saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang ahli dalam bidang pidana, dalam hal ilmu pidana gitu, sehingga kesaksiannya karena topik atau konsep atau materi permohonannya adalah terkait penetapan tersangka. Selanjutnya yang keempat, bagaimana nanti akhir pra peradilan bila hasilnya ditolak? Apakah mereka semua penggugat akan langsung ditahan sama seperti tersangka lain? Untuk pertanyaan yang keempat, itu yang kita semua harapkan dan kami harapkan, karena setelah pra peradilannya apabila putusannya nanti ditolak, dan maka penyidikan terhadap 3 tersangka pasti akan dituntaskan oleh kepolisian, dan kami berharap, kami juga memohon kepada polisi untuk segera ditangkap 3 tersangka ini gitu. Yang kelima, menurut pihak ATS sendiri tentunya memantau bagaimana perkembangan sidang pra peradilan, apakah akan diterima atau ditolak, dan apa alasan dari kedua hal tersebut? Ya, pra peradilan ini akan menghasilkan 2 konsekuensi atau 2 putusan. Yang pertama diterima, dikabulkan, sehingga kalau dikabulkan berarti konsekuensinya status tersangka 3 orang ini batal demi hukum. Tetapi ada konsekuensi yang kedua, ini yang menurut saya, dan saya pilih konsekuensi ini, yaitu putusannya adalah ditolak untuk seluruhnya. Kenapa saya mendukung untuk hakim menolak permohonan pra peradilan ini? Karena dasar-dasarnya sudah ada yang sering saya sampaikan dalam media. Yang pertama, gugatan pra peradilan sudah jauh lewat dari penetapan tersangka, yaitu lebih dari 2 bulan kalau nggak salah. Terus yang kedua,
saksi yang dihadirkan, saksi ahli yang saya lihat adalah saksi ahli ini jawaban-jawabannya menguatkan dalil-dalil penyidik. Yang ketiga, tidak dihadirkannya saksi yang menurut di media saya sering dengar menurut pengacara para tersangka bahwa saksi ini adalah saksi yang paling menguatkan untuk membatalkan status tersangka mereka, tetapi dua saksi ini malah tidak dihadirkan. Yang ketiga, saya lihat bukti-bukti yang ada yang diserahkan oleh penyidik di pengadilan menunjukkan bahwa penyidik percaya diri, penyidik serius, dan bukti-bukti mereka mendekati validasi yang luar biasa karena 95 bukti kalau nggak salah dihadirkan oleh penyidik dan pemohon hanya 11 bukti. Dari berbagai dasar tersebut saya meyakini insya Allah putusan hakim, apalagi hakim di sini melihat pasti bahwa kasus ini bukan kasus yang sembarangan. Kasus ini sudah 2 tahun 3 bulan tidak terungkap dan kasus ini sudah jadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah putusannya ditolak. Pertanyaan selanjutnya, benarkah menurut keterangan Rohman Hidayat bahwa Danu mengganti nama-nama peran para pelaku? Itu sangat tidak benar. Kalau Danu merubah nama-nama pelaku sebelum Pak Rohman itu menyampaikan statement, polisi pasti sudah mengetahui duluan. Dan ini bukan perkara main-main. Danu membongkar masalah ini dengan memasukkan dirinya sebagai tersangka dan sampai hari ini Danu sudah ditahan sejak awal. Jadi saya rasa tidak mungkin main-main dalam perkara ini. Yang terakhir, apakah Bu Mimin dan kedua putranya akan menang di pra-peradilan? Saya sangat meyakini insya Allah menurut analisa saya bahwa penyidik akan menang dalam sidang pra-peradilan sehingga permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh para tersangka akan ditolak untuk seluruhnya. Dengan itu kami berharap setelah itu penyidik segera menangkap 3 orang dan mendalami serta berkas bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan lalu disidangkan. Demikian Kang Heri, demikian teman-teman semua, apa yang ditanyakan sudah saya jawab. Mari kita doakan insya Allah besok apabila hari Selasa benar infonya akan ada putusan, insya Allah kami dari ATS Lombok akan hadir ke sana untuk ikut melihat dan mendukung kepolisian. Terima kasih, mari kita doakan untuk hasil yang terbaik. Mari kita doakan agar para korban mendapatkan keadilannya, para keluarga korban juga mendapatkan keadilan, di mana kasus ini bisa segera diungkap, segera terselesaikan, dan para tersangka bisa segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Terima kasih Kang Heri, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia. Salam hormat dari kami, keluarga dari saya dan keluarga serta seluruh keluarga ATS Lopam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watobatan qoblal maut. Nasuha qoblal maut. Kata indah maut maghfirah dalam maghfirah maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa ja'ata minan wa ampai galidam.